olahraga terus terang merupakan gerak tubuh kita yang selalu harus bergerak, karena jangan sampai kita dikatakan sebagai hipokinetik, jadi kurang gerak dan selalu beraktivitas yang terencana, yang teratur, sehingga dalam setiap hari kita wajib bergerak itu dalam durasi 30 menit. Jadi nah, olahraga ini kan datangnya berasal dari olahraga tradisional, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Kalau olahraga tradisional, bagaimana membudayakan olahraga itu di masyarakat dengan ke tradisi-tradisi masing-masing. Jadi memang pemerintah menggalakkan olahraga tradisional untuk kebugaran, untuk animo, minat masyarakat untuk bergerak dan berolahraga. Pada jenjang berikutnya, olahraga adalah olahraga pendidikan untuk meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan dilanjutkan dengan peningkatan prestasi yang keberbakatan anak-anak kita. Tentu dilanjutkan dengan olahraga prestasi yang dipegang oleh Komite Olahraga Nasional. Untuk masyarakat umum udah gemar olahraga belum sih Pak? Tanggapannya? Secara umum dalam indeks pembangunan olahraga kita masih rata-rata di bawah rata-rata. Jadi gerakan ayo olahraga pada masyarakat ini harus didengungkan secara terus-menerus. Jadi kita punya indeks pembangunan olahraga di setiap provinsi masing-masing. Saya bergerak untuk tubuh, misalkan sit up, saya 4 set, 1 set 80 kali, push up 2 set, 1 setnya 80 kali, dan pull up itu 6 kali, 1 setnya terdiri dari 4 set pull up sama chin ups. Setelah itu kami bergerak membersihkan rumah dan lain dengan durasi tetap 35 menit. Itu upaya itu untuk apa Pak? Menjaga tubuh atau gimana? Untuk kesehatan? Ya, untuk kesehatan, untuk saluran kalori, apa yang kita makan itu harus dikeluarkan melalui gerakan-gerakan tubuh. Jadi sangat baik untuk kesehatan, dan ini mengurangi kita ke dokter maupun ke rumah sakit. Jadi pencegahan. Jadi olahraga itu adalah salah satu resep untuk kesehatan. Jadi kalau di Amerika itu dokternya memberi resep berolahraga, sudah masuk dalam resep. Salah satu kiat untuk menyehatkan tubuh. Dengan olahraga seperti itu nggak capek atau gimana itu? Ya, nanti dulu kalau dia dari pemuda yang tidak muda lagi, dikatakan tidak muda lagi itu karena dia tidak mempunyai idealisme. Kalau umur saya hampir 60 ini masih punya idealisme, saya katakan saya masih muda. Percuma umur 22 tahun tapi idealismenya sudah tergadai dengan narkoba, tergadai dengan cinta dan lain-lain. Itu sudah tidak muda lagi walaupun usianya 22 tahun. Oke, sudah baguskah kita sudah sering menggelar acara internasional atau gimana? Secara umum, jadi konvergensi tema Haornas ini memang sejalan antara sport science, sport tourism, dan sport industry. Jadi pelaku-pelaku olahragaan, khususnya stakeholder yang terkait itu berujung pada peningkatan perekonomian. Nah, kalau di Sumatera Selatan terus terang saja kita sudah masuk dalam era industri olahraga. Jadi sejalan dengan tema Haornas ini, karena produk event olahraga itu bagian dari industri olahraga. Jadi industri olahraga itu bukan produk alat-alat olahraga antara lain itu saja, tapi produk event olahraga itu sudah masuk dalam industrialisasi olahraga. Nah, Sumatera Selatan kan sudah menjadi provinsi olahraga. Jadi kami sudah masuk dalam ke tahap industri olahraga. Memang tidak sebanding antara prestise dengan prestasi. Prestasi di situ kan
butuh waktu, butuh minat. Hulunya itu memang masyarakat, Pemprov, pengurus provinsi atau kota, dan klub-klub yang lain. Itulah hulu pembinaan dari masing-masing cabang olahraga. Nah, setelah ini dibenahi, kita masuk dalam kegiatan-kegiatan yang lebih meningkat. Jadi kalau kontinum pembinaan olahraga prestasi itu antara lain rekrutmen dengan standar tinggi oleh masing-masing klub, Pemprov maupun kejabangan-kejabangan di kabupaten kota. Terus pelatihan menggunakan iptek itu masuk dalam sport science, dan kita laksanakan uji coba terpilih. Setelah diuji coba, kembali lagi kita evaluasi, baru kita ikutin ke Jurnas. Nah, itu kontinum pembinaan olahraga prestasi. Karena terus terang saja ujung-ujungnya kegiatan olahraga prestasi adalah anggaran yang harus kita siapkan. Karena ruh olahraga prestasi itu adalah kompetisi. Kompetisi itu kalau menurut teori, kalau dia individu harus 10 kali kompetisi. Itu yang ideal. Kalau dia bergu harus 30 kompetisi. Jadi mentalnya itu adalah mental tanding sudah. Nah, inilah saja. Nah, mampu nggak kita mencetak atlet yang ideal tersebut? Dan mudah-mudahan ke depan dengan anggaran untuk olahraga seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan itu sudah ditentukan prestasenya. Jadi money follow program, bukan money follow function. Nah, itu yang lebih tepat. Untuk anggarannya sendiri Pak udah cukup atau sepertinya masih? Ya, masih money follow function. Jadi kegiatan ya kami pesankan bahwa olahraga ini untuk apalagi di masa pandemi meningkatkan imun tubuh. Dengan bergerak kita menjadi sehat, dengan menjaga jarak, dengan cuci tangan, dengan memakai masker dan sebagainya. Marilah kita tingkatkan imunitas melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan protokol COVID. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.